Halo semuanya, terima kasih telah bergabung kembali dengan channel kami. Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, aman, dan baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang menarik dan luar biasa, di mana kita akan membahas kesuksesan sejati. Apa sih arti dari kesuksesan sejati? Nah, bicara soal kesuksesan, kita pasti berpikir bahwa sukses artinya orang yang kaya raya, orang yang berhasil dalam usahanya, orang yang berhasil meraih penghargaan atas kerjaannya, dan lain sebagainya. Kesuksesan diperoleh melalui proses yang sangat panjang, kerja keras, dan semangat yang pantang menyerah. Pada dasarnya, kesuksesan itu bersifat relatif. Ada orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, dan barang-barang mewah lainnya sudah merasa dirinya sukses. Dan ada juga orang yang punya perusahaan besar juga sudah merasa dirinya sudah sukses. Dan ada juga orang yang punya gaji 10 juta per bulan merasa dirinya sudah sukses. Jadi nilai kesuksesan itu tergantung persepsi masing-masing orang dalam hal kesuksesan. Kesuksesan sejati persepsinya berbeda dengan kesuksesan yang baru kita bicarakan di atas. Kesuksesan sejati adalah hal di mana kesuksesan yang telah kita capai berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Contoh sederhananya adalah di mana kita sukses, kita punya banyak uang, tapi uang kita hanya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak mau uang kita berikan secara cuma-cuma buat orang lain. Orang lain harus kerja dulu sama kita baru dapat duit dari kita. Nah, lebih sederhananya lagi, artinya kita adalah orang yang pelit. Orang yang demikian adalah salah satu ciri orang yang sukses, tapi belum mencapai kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati adalah di mana kesuksesan kita bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kesuksesan kita bermanfaat bagi orang lain, maka disitulah kita telah mencapai kesuksesan sejati. Nah, di dalam Alkitab sendiri ada suatu peristiwa yang menarik dan luar biasa, di mana ada suatu peristiwa, ada seorang anak muda yang sukses, kaya raya, dan hidup saleh. Nah, suatu ketika anak muda ini bertemu dengan Tuhan. Nah, pada saat pertemuan itu, anak muda yang sukses ini bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Nah, mendengar pertanyaan itu, Tuhan kemudian menjawab. Jawab Tuhan, "Lakukanlah perintah Allah, yaitu 10 hukum Taurat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel." Pemuda itu kemudian menjawab, "Semua perintah Allah sudah saya lakukan." Nah, di sini kita lihat bahwa anak muda ini benar-benar sukses, kaya raya, serta saleh. Karena apa? Karena semua perintah Allah yang ada di 10 hukum Taurat itu sudah ia lakukan di masa mudanya. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada pemuda ini, "Kalau kamu mau sempurna, maka pergilah, juallah, dan berikanlah hartamu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Itu kata Tuhan. Nah, mendengar perintah dari Tuhan itu, sikap pemuda ini langsung berubah, di mana ia menjadi sedih karena begitu banyak hartanya. Namun Tuhan menyuruh dia untuk memberikan semua hartanya itu kepada orang-orang miskin, kemudian mengikut dia.
Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pemuda ini sudah sukses, namun belum mencapai kesuksesan yang sejati. Karena apa? Karena kesuksesannya tidak bermanfaat bagi orang lain. Serta Tuhan juga telah terlebih dulu mengetahui bahwa bisa jadi pemuda ini kaya raya, tapi pelit. Nah, kesimpulannya, kesuksesan sejati adalah di mana kesuksesan kita bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kesuksesan kita sudah bermanfaat, disitulah kita mencapai yang namanya kesuksesan sejati. Serta kita juga mendapatkan kelayakan untuk mengikut Tuhan, memperoleh harta di surga, dan terlebih untuk tinggal bersama Tuhan di surga, di dalam kerajaannya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan audio ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman semua. Sampai jumpa di esok hari. Esok hari kita akan membahas hal yang lebih menarik lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih.